Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bakti Prima Vindiga Hermutakin, SPD MPD. Saya adalah dosen di Universitas Negeri Makassar, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini, mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah pengembangan kurikulum di SD dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini berjalan di semester genap. Deskripsi mata kuliah pengembangan kurikulum di SD yaitu di mana mata kuliah ini memfasilitasi mahasiswa program studi PGSD untuk menguasai pengetahuan yang komprehensif tentang kurikulum dan pembelajaran beserta pengembangannya di tingkat makro maupun mikro. Pada tingkat makro, mahasiswa diberi wawasan tentang kurikulum secara umum dan langkah-langkah pengembangannya, serta bagaimana melakukan evaluasinya. Sedangkan pada tingkat mikro, mahasiswa dituntut untuk mengembangkan perangkat pembelajaran. Capaian pembelajaran mata kuliah pengembangan kurikulum di SD yaitu yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Yang kedua, menguasai konsep kurikulum secara utuh sebagai guru kelas di sekolah dasar. Yang ketiga, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Dan yang keempat, mampu menerapkan prinsip dan teori pendidikan melalui perancangan pembelajaran di sekolah dasar. Yang kelima, mampu mengembangkan perangkat kurikulum yang inovatif melalui perancangan pembelajaran di sekolah dasar. Bahan kajian dalam mata kuliah pengembangan kurikulum di SD ini ada 11 bahan kajian. Yang pertama yaitu hakikat kurikulum, di mana hakikat kurikulum ini nanti akan membahas terkait dengan pengertian, fungsi, dan peran kurikulum. Lalu yang kedua adalah komponen-komponen kurikulum. Yang ketiga adalah landasan dan pendekatan pengembangan kurikulum. Yang keempat adalah model-model pengembangan kurikulum. Yang kelima adalah prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang keenam, langkah-langkah pengembangan kurikulum. Yang ketujuh, implementasi kurikulum. Dan yang kedelapan adalah evaluasi kurikulum. Yang kesembilan adalah pengembangan kurikulum Merdeka di SD. Dan yang kesepuluh adalah penyempurnaan kurikulum Merdeka di sekolah dasar. Dan yang terakhir adalah pengembangan modul ajar kurikulum Merdeka. Pendekatan yang saya gunakan dalam pembelajaran ini adalah flip class, di mana mahasiswa diharuskan mengakses SYAM-OK atau LMS SYAM-OK sebelum mereka mengikuti perkuliahan. Untuk mengakses LMS, silakan Bapak Ibu bisa scan QR code di sebelah saya, atau Bapak Ibu bisa klik link di bawah ini, di mana pada kelas online yang tersedia di LMS SYAM-OK pengembangan kurikulum di SD telah dikembangkan dengan mengacu pada konsep self-paced learning maupun self-direct learning, di mana konsep ini akan mendorong kemampuan literasi digital mahasiswa dengan mengakses berbagai sumber belajar yang disediakan guna memfasilitasi gaya belajar maupun kecepatan mahasiswa melalui berbagai referensi-referensi yang telah disediakan. Dalam pembelajaran tatap muka, saya menggunakan model pembelajaran problem-based learning dan project-based learning dengan metode diskusi, presentasi, dan case study. Hal ini saya lakukan guna mendorong kemampuan kritis mahasiswa
serta mendorong relevansi apa yang saya pelajarkan dengan kondisi di sekolah. Hal ini akan membuat mahasiswa belajar langsung melalui pengalaman, melalui lingkungan yang ada di sekitar mereka. Skema penilaian dalam mata kuliah pengembangan kurikulum di SD ini yaitu di mana penugasan itu adalah 20%, keaktifan 20%, proyek UTS 30%, proyek UAS 30%. Berikut saya akan menampilkan cuplikan perkuliahan yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berkumpul di ruang ini untuk mengikuti proses perkuliahan mata kuliah pengembangan kurikulum di SD. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan komponen-komponen pengembangan kurikulum. Saya yakin Anda semua sudah membaca materi yang ada di Syampoke, baik itu dalam bentuk PPT maupun dalam bentuk video interaktif yang tersedia di LMS di Syampoke. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita flashback dulu materi kemarin, yaitu terkait dengan hakikat kurikulum, di mana kemarin kita sudah diskusi banyak terkait dengan pengertian, peran, dan fungsi kurikulum. Jadi kemarin kita sudah diskusi banyak. Mungkin ada yang tahu apa itu kurikulum atau pengertian kurikulum setelah diskusi kemarin, setelah kita rangkum. Ada yang masih ingat apa itu kurikulum? Ya, silakan. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Pak Masih. Perkenalkan, nama saya Luar Sarangintang. Pengertian kurikulum adalah istilah kurikulum yang pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga, berasal dari kata kurir dan kulere. Pada saat itu kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Kemudian pengertian tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan menjadi sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah. Dalam pengertian tersebut, dalam kurikulum terkandung dua hal pokok, yaitu yang pertama, adanya mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa, dan yang kedua, tujuan utamanya yaitu untuk memperoleh ijazah. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ada lagi, satu lagi. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Sofiana. Jadi, kurikulum adalah seperangkat rencana pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi tadi sudah disampaikan oleh teman-teman Anda terkait dengan pengertian kurikulum. Yang satu memaknai bahwa kurikulum itu adalah seluruh mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik untuk mendapatkan ijazah. Yang satu memaknai bahwa kurikulum itu adalah keseluruhan proses yang harus ditempuh oleh siswa untuk mencapai tujuan. Lalu kita kemarin juga membahas terkait dengan
Mungkin bisa disebutkan saja terkait dengan fungsi kurikulum. Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi di sini saya akan menyebutkan tentang fungsi kurikulum. Jadi kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan bagi pihak-pihak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti guru, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat. Khusus bagi siswa, selain sebagai pedoman belajar, kurikulum juga memiliki 6 fungsi, yaitu fungsi penyesuaian, fungsi pengintegrasian, fungsi diferensiasi, fungsi persiapan, fungsi pemilihan atau seleksi, dan fungsi diagnostik. Oke, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan oleh teman Anda terkait dengan fungsi-fungsi kurikulum. Nah, hari ini kita akan membahas terkait komponen-komponen pengembangan kurikulum. Nah, komponen ini akan berkaitan dengan apa yang tadi dijelaskan. Jadi tadi sudah dijelaskan terkait dengan pengertian dan fungsi kurikulum, di mana pengertian dan fungsi tadi itu akan berkaitan erat dengan komponen-komponen. Tujuan pembelajaran pada pagi ini yaitu teman-teman diharapkan mampu untuk yang pertama menjelaskan komponen-komponen tujuan dalam pengembangan kurikulum, yang kedua menjelaskan komponen-komponen isi, yang ketiga menjelaskan komponen metode, dan yang terakhir adalah menjelaskan komponen evaluasi dalam pengembangan kurikulum. Namun untuk memperkaya wawasan Anda, nanti akan ada case yang akan mengasah keterampilan Anda untuk mengidentifikasi di mana komponen tujuan itu berada, komponen isi itu berada, komponen metode itu berada, dan komponen evaluasi itu berada. Dan saya yakin semua sudah membaca di Syafoke dan sudah menonton video interaktif. Bagaimana videonya? Menarik? Sekarang kita akan membahas terkait dengan komponen tujuan. Oke, dari hasil apa yang Anda baca, apa itu komponen tujuan? Menurut Anda, menurut bahasa Anda, oke, silakan. Untuk komponen tujuan itu berhubungan dengan arah atau hasil yang ingin diharapkan. Jadi tujuan di sini itu adalah apa yang akan dicapai. Nah, di dalam pengembangan kurikulum, tujuan itu terbagi menjadi 4 bagian. Ada tujuan nasional, ada tujuan institusional, ada tujuan kurikuler, dan yang terakhir ada tujuan nasional. Oke. Lalu berikutnya berkaitan dengan komponen isi. Ada yang bisa menjelaskan sedikit? Isi? Ayo, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi komponen isi yaitu komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh siswa. Oke, tadi disampaikan bahwa komponen isi adalah pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh siswa. Oke, berikutnya kita masuk ke komponen metode. Ayo, menurut Anda dari apa yang sudah Anda baca, apa itu metode? Ayo, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya, komponen metode yaitu cara untuk merealisasikan strategi yang telah diterapkan. Cara merealisasikan strategi, ya. Jadi seperti itu. Lalu yang berikutnya terkait dengan komponen evaluasi. Apa yang sudah Anda pahami dari apa yang sudah Anda baca di LMS maupun Anda lihat di video? Oke, silakan. Baik, terima kasih. Komponen evaluasi ditujukan untuk menilai pencapaian tujuan kurikulum dan menilai proses implementasi kurikulum secara keseluruhan. Oke, jadi terima kasih. Jadi komponen evaluasi adalah untuk menilai ketercapaian tujuan, ketercapaian implementasi, dan ketercapaian metode terhadap isi dan tujuan. Jadi keempat komponen itu mempunyai hubungan. Jadi bukan semata-mata mereka ini berjalan masing-masing. Jadi mereka ini berkaitan.
Makanya saya akan menjelaskan hubungan antar komponen. Di mana yang pertama komponen tujuan. Di sini komponen tujuan itu akan berpengaruh terhadap apa yang akan diajarkan. Jadi contoh, kalau di dalam sekolah, contoh Anda melihat kan tujuan itu tadi ada tujuan institusional, lembaga. Nah, di situ contoh ada satu sekolah yang membawa nuansanya baik keagamaan, mau Islam, Kristen, Hindu, Buddha, itu pasti materi di sini atau pengalaman belajar yang di sini pasti akan mencorakkan atau akan muncul condong ketercapaian tujuan mereka. Jadi yang Islam ya akan dimunculkan nuansa Islamnya, yang Kristen juga seperti itu. Jadi muncul. Jadi inilah yang akan mempengaruhi bahwa tujuan ini akan mempengaruhi materi. Karena apa yang akan diajarkan ini mengacu pada apa yang ingin dicapai. Lalu setelah kita tahu materinya, lalu setelah kita tahu pengalaman belajar apa yang mau diberikan, yang berikutnya adalah kita harus memikirkan bagaimana mengajarkannya, bagaimana memberikan pengalaman belajar itu kepada siswa. Jadi di sini ada metode. Dan metode di sini juga harus mengacu pada tujuan. Kalau sekolah itu menginginkan siswanya religius, berarti ada metode juga yang harus mengacu pada kereligiusan tadi. Hanya ada garis yang ke atas ini tadi. Jadi itu. Termasuk yang terakhir adalah komponen evaluasi. Dimana seperti yang disampaikan teman Anda bahwa evaluasi ini memastikan nih apakah tujuan ini sudah tercapai dengan bahan ajar yang ada, apakah tujuan ini sudah tercapai dengan cara yang digunakan, dan evaluasi di sini bukan hanya sekedar menilai ketercapaiannya, tapi di sini ada bagian juga yang berkaitan dengan penilaian untuk memastikan bahwa ketika siswa peserta didik melakukan proses, mereka juga harus dinilai. Kalau sudah jelas, kita akan coba menguji sejauh mana pemahaman Anda terkait dengan komponen-komponen tadi dan hubungannya melalui sebuah kasus. Jadi untuk kasusnya sudah saya buka di Siapoke. Jadi silakan Anda download kasusnya. Jadi berupa bentuk PDF. Yang pertama adalah terkait dengan artikel, yang kedua yaitu terkait dengan kurikulum di sekolah. Nah, tugas Anda per kelompok adalah mengidentifikasi apakah di dalam kurikulum tersebut ada komponen tujuan, ada komponen isi, ada komponen metode, dan yang terakhir ada komponen evaluasi. Jadi kalau ada, jelaskan kenapa itu Anda klaim bahwa itu komponen tujuan dan seterusnya. Kalau tidak ada, berikan alasan juga. Jadi harus ada alasan. Jadi ketika bilang iya ada alasannya, ketika bilang tidak juga ada alasannya, yang termasuk komponen-komponen kurikulum. Silakan.
Oke, jadi bagaimana hasil diskusinya? Sudah ada hasil yang Anda dapatkan? Oke, jadi sudah jelas ya. Jadi begini, hasil diskusi itu tidak harus nanti memaksakan bahwa semua komponen ada. Jikalau ada ya syukur, kalau tidak ada ya tidak masalah. Karena itu kan hasil diskusi. Jadi diskusi dari setiap kelompok. Jadi nanti kita mencoba menyamakan persepsi terkait dengan identifikasi Anda dari sebuah kurikulum maupun dari sebuah artikel ini. Oke, kira-kira kelompok mana yang akan mau menjadi sukarelawan untuk? Oke, karena di sini tadi yang banyak mengacu dan sudah siap, jadi silakan. Oke, silakan. Kelompok 3. Supaya sama-sama paham dan saya persilakan kelompok 3 untuk menyampaikan. Silakan. Baiklah, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku kelompok 3. Baiklah, langsung saja. Saya sebagai moderator sekaligus pembicara yang pertama akan menjelaskan komponen tujuan yang ada dalam jurnal yang telah dibagikan. Jadi, menurut hasil diskusi kami dari kelompok 3, komponen tujuan ini sudah termuat dalam jurnal tersebut. Komponen tujuan ini, kenapa kami mengatakan ada? Itu karena bisa dilihat dalam visi dan misi yang ada dalam jurnal tersebut. Selain dari visi dan misi, itu juga termuat capaian mata pelajaran yang bisa kita lihat dari kompetensi inti dan kompetensi dasar. Selanjutnya, selain itu juga termuat tujuan instruksional. Itu sudah jelas ada dalam RPP yang termuat dalam jurnal tersebut. Baiklah, kemudian saya persilakan kepada teman saya, Via, untuk menyampaikan komponen isi. Baik, saya sebagai pemateri populer yaitu komponen isi pada jurnal yang telah diberikan oleh Bapak sudah terdapat komponen isi di dalamnya karena isi ada di dalam struktur termasuk pada struktur kurikulum dan muatan materi pada setiap mata pelajaran yang tercantum di dalam jurnal yang telah diberikan. Baiklah, terima kasih. Jadi demikianlah penyampaian hasil diskusi yang bisa kami sampaikan. Jika ada teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan, saran dan masukan, kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mengajukan pertanyaan. Tadi sudah dijelaskan di dalam dokumen kurikulum itu terdapat 4 komponen, yaitu komponen tujuan, komponen isi, komponen metode, dan komponen evaluasi. Pertanyaan kami yaitu apa yang terjadi jika salah satu komponen kurikulum tersebut tidak terlaksana dengan baik? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Apa masih ada lagi? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan yaitu apakah komponen-komponen kurikulum harus saling berkaitan? Terima kasih. Selanjutnya kami akan menjawab mulai dari pertanyaan dari kelompok 5. Kemudian saya persilakan teman saya, Via, untuk menjawab. Baik, terima kasih atas waktu yang moderator. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5 dari hasil diskusi kami. Yaitu pertanyaannya, apa yang terjadi jika salah satu komponen kurikulum tidak terlaksana dengan baik? Adapun jawaban dari kelompok kami yaitu kalau tidak ada kurikulumnya, salah satu dari kurikulum tersebut tidak ada yang terlaksana, maka pendidikan tidak dapat terlaksana dan tujuan pendidikan pun tidak akan terwujud. Sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan, selagi itu kurikulum selalu disesuaikan dengan situasi dan keadaan yang ada. Mungkin itu saya kembalikan ke moderator. Baiklah, demikianlah jawaban yang bisa kami berikan. Kemudian saya kembalikan kepada penanya, apakah penanya sudah puas atau masih ingin? Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Kepada teman saya Suci, saya persilakan. Oke, terima kasih moderator. Sekarang saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu apakah komponen kurikulum saling berkaitan. Jadi, komponen kurikulum itu saling berkaitan karena mereka berada pada satu sistem yang
kurikulum itu, maka komponen yang lain juga akan ikutan rusak. Mungkin itu dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya kami serahkan kepada pihak penanya. Apakah jawabannya sudah jelas atau belum? Jawabannya sudah jelas. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Jadi sebelum diskusi penyampaian yang tadi kami tutup, apakah masih ada yang ingin menyampaikan saran masukan atau pertanyaan? Baiklah, karena sudah tidak ada, demikianlah penyampaian diskusi materi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3. Atas perhatian dari bersama teman-teman, kami ucapkan terima kasih. Oke, beri aplaus untuk. Jadi di sini saya akan sedikit menguatkan bahwa seperti yang ditanyakan tadi, bahwa bagaimana ketika satu komponen itu tidak berjalan dengan baik. Di sini seperti layaknya kita bisa analogikan bahwa komponen ini merupakan satu bagian-bagian yang mempunyai peran penting di setiap bagiannya. Dimana kalau satu komponen tidak berjalan dengan baik, itu akan berdampak pada komponen-komponen yang lain. Jadi tadi sudah disampaikan banyak oleh teman Anda dari hasil diskusi bahwa dari jurnal maupun contoh kurikulum yang saya bagikan tadi, Anda sudah bisa mengidentifikasi bahwa di dalam kurikulum yang saya bagikan itu memang terdapat 4 komponen. Ya. Oke, saya rasa itu yang bisa saya bagikan kepada Anda dari hasil diskusi. Tapi sebelum saya tutup, saya harapkan Anda bisa menyimpulkan. Jadi ada yang mau menyampaikan apa yang sudah Anda pelajari hari ini? Silakan. Baik, dari proses pembelajaran hari ini dapat saya simpulkan bahwa komponen pokok dari kurikulum meliputi tujuan, materi atau isi, strategi pembelajaran atau evaluasi. Komponen-komponen tersebut baik secara sendiri maupun bersama menjadi dasar utama dalam upaya mengembangkan sistem pembelajaran. Setiap komponen harus saling berkaitan satu sama lain. Apabila salah satu komponen tidak berkaitan, maka sistem kurikulum pun dapat terganggu. Baik, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan kesimpulan terkait dengan materi yang telah kita bahas pada hari ini. Pada hari ini kita telah membahas tentang komponen-komponen pengembangan kurikulum. Ada 4, yang pertama yaitu komponen tujuan, komponen isi, metode, dan evaluasi. Nah, di mana setiap komponen-komponen ini saling berhubungan dan memiliki tugas dan perannya masing-masing. Itu saja dari saya, Pak. Terima kasih. Aplaus untuk kelompok. Oke, terima kasih teman-teman mahasiswa yang telah belajar hari ini dengan sangat-sangat semangat, dan semoga apa yang kita diskusikan pada pagi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa sebelum pertemuan berikutnya ingat baca materi di LMS di Syapoke. Saya rasa itu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.